Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mubarak, asal dari Pondok Pesantren Al-Matin, Ciputat, Tangerang Selatan. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membacakan bab fa'il pada kitab Jurumiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya terangkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili ay hadzal babul fa'ili. Adapun ini bab menerangkan tentang fa'il atau pelaku. Al-fa'ilu adapun fa'il atau pelaku, huwa yaitu tegasnya fa'il, al-ismu yaitu isim, al-marfu'u yang dibaca rofa, al-madhkuru yang disebut qablahu pada sebelumnya fa'il, fi'luhu apa fi'ilnya fa'il. Wahua dan adapun fa'il atau pelaku ala kismaini itu tetap atas dua bagian. Zohirun yang pertama zohir atau jelas, wa mudmarun yang kedua tersimpan. Fadzohiru maka adapun fa'il zohir nahwu qaulika yaitu contohnya ucapan qoma zaidun. Qoma telah berdiri Zaidun siapa satu orang Zaid. Wa yaqumu Zaidun, wa yaqumu dan akan berdiri Zaidun siapa seorang Zaid. Qoma az-Zaidani, qoma telah berdiri az-Zaidani siapa dua orang Zaid. Wa yaqumu dan akan berdiri az-Zaidani siapa dua orang Zaid. Qoma az-Zaiduna, qoma telah berdiri Zaiduna siapa beberapa orang Zaid. Wa yaqumu az-Zaiduna, wa yaqumu dan akan berdiri az-Zaiduna siapa beberapa orang Zaid. Qoma ar-rijalu, qoma telah berdiri ar-rijalu siapa seseorang laki-laki. Wa yaqumu ar-rijalu, yaqumu akan berdiri ar-rijalu siapa seorang laki-laki. Qomat hindun, qomat telah berdiri al hindun siapa seorang hindun. Wa taqumu hindun, taqumu akan berdiri hindun siapa seorang hindun. Wa qomatil hindani, qomat telah berdiri al hindani siapa dua orang hindun. Wa taqumu al hindani, taqumu akan berdiri al-hindani siapa dua orang hindun. Wa qomatil hunudu, qomat telah berdiri al-hunudu siapa beberapa orang hindun. Qoma ahuka, qoma telah berdiri ahuka siapa saudara laki-lakinya kamu atau orang laki-laki. Wa yaqumu ahuka, yaqumu akan berdiri ahuka siapa saudara laki-laki kamu satu orang laki-laki. Qoma gulami, qoma telah berdiri gulami siapa seorang pemuda atau laki-laki. Yaqumu gulami, yaqumu akan berdiri gulami siapa seorang laki-laki atau seorang pemuda. Wama dan kalimat asbaha yang menyerupai apa kalimat dalika pada kalimat tersebut. Wal mudmaru dan adapun fa'il mudmar atau fa'il yang tersimpan isna asyara yaitu ada 12. Nahu qaulika contohnya ucapan dorobtu. Dorobtu telah memukul siapa saya. Wa dorobna, lafaz dorobna telah memukul siapa kami semua. Wa dorobta dan lafaz dorobta telah memukul siapa kamu satu orang laki-laki. Wa dorobti dan lafaz dorobti, dorobti telah memukul siapa kamu satu orang laki-laki atau perempuan. Maaf, dorobti kamu satu orang perempuan.
Wa darabtuma dan lafaz darabtuma telah memukul siapa kamu, dua orang laki-laki atau perempuan. Wa darabtum, lafaz darabtum telah memukul siapa kamu semua laki-laki. Wa darabtunna dan lafaz darabtunna telah memukul siapa kamu semua perempuan. Wal daraba dan lafaz daraba telah memukul siapa seseorang laki-laki. Wal darabat dan lafaz darabat telah memukul siapa seorang perempuan. Wal daraba dan telah memukul siapa dua orang laki-laki atau perempuan. Wal darabu dan lafaz darabu telah memukul mereka semua laki-laki. Wal darabna dan telah memukul siapa mereka semua perempuan. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan saya sedikit pengiroban setelah membaca dan memaknai kata per kata. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengirobkan dengan apa yang sudah saya pelajari dan apa yang saya ketahui. Yang pertama yaitu al-fa'il. Al-fa'ilu di sini menjadi mubtada karena awal kalimat isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada, tanda rafanya dengan dhamma karena berupa isim yang mufrad. Huwa menjadi khabar dari lafaz al-fa'il, bisa juga menjadi mubtada untuk lafaz al-ismu, bisa juga menjadi taukid untuk penegas dari lafaz al-fa'il. Sini jika menjadi khobar maka tanda khobarnya yaitu mahal rofa, menempati tempatnya rofa tapi tidak dibaca rofa karena huwa termasuk isim domir dan semua isim domir hukumnya mabni. Kemudian al-ismu menjadi khobar dari lafaz huwa, bisa juga menjadi khobar dari lafaz al-fa'il karena khobar bisa lebih dari satu. Kemudian khobar hukumnya rofa, al-ismu rofanya dengan dhamma karena berupa isim yang mufrad. Al-marfu'u di sini menjadi sifat, menjadi naat atau sifat dari lafaz al-ismu. Maka al-marfu'u harus mengikuti lafaz ismu pada i'rabnya. Kemudian al-marfu'u dibaca rofa karena mengikuti lafaz al-ismu yang dibaca rofa juga. Tanda rofanya dengan dhamma karena berupa isim yang mufrad. Al-madhkuru masih menjadi naat atau sifat dari lafaz al-ismu, maka tanda rofanya pun dengan dhamma, harus sama-sama dibaca rofa. Qablahu menjadi dzaraf. Qablahu di sini bentuknya berupa isim, gabungan dua isim yang berupa dzaraf madruf. Qabla bertemu dengan dhamir mutasil. Qabla di sini huruf dzaraf, kemudian digabungkan pada lafaz hu yaitu isim dhamir, bentuknya berupa dhamir mutasil karena menempel pada lafaz qabla. Fi'luhu menjadi khobar, bisa menjadi khobar dari lafaz al-fa'il atau bisa menjadi fa'il dari lafaz al-madhkur. Fi'luhu berupa susunan idhofah, gabungan dua isim. Fi'lu bertemu dengan dhamir mutasilu. Fi'lu menjadi mudhof, syaratnya tanpa tanpa tanwin tanpa nun. Kemudian dimudhofkan pada lafaz hu berupa dhamir mutasil. Dhamir mutasil di sini hukumnya mabni, maka tetap dibaca hu. Wa huwa, kemudian waw di sini menjadi permulaan awal kalimat yang baru atau bisa menjadi titik karena pada kalimat tersebut sudah lengkap atau sudah bisa dipahami. Kemudian setelah ada titik atau koma, maka setelahnya ada awal kalimat. Awal kalimatnya berupa huwa yang menjadi mubtada. Tanda mubtadanya yaitu maharofa karena huwa termasuk isim dhamir dan isim dhamir hukumnya mabni, hanya menempati tempatnya rofa dan tidak dibaca rofa. Alam isma ini menjadi khobar.
Khobar yang terdiri dari jar majrur maka menyimpan makna tetap dari lafadz kainun istaqar. Maka ala qismaini yaitu tetap atas dua bagian. Ala di sini huruf jar hukumnya mabni, kata setelah huruf jar hukumnya jar majrur. Tanda jar diantaranya kasroh. Nah, karena di sini qismaini berupa isim tasniyah, maka tanda jarnya dengan aini, dengan ya nun dan nunnya dibaca kasroh karena isim tasniyah yang bermakna dua. Kemudian zahirun menjadi badal dari lafadz isma ini, bisa juga menjadi khobar dari lafadz huwa. Jika menjadi khobar dari lafadz huwa maka dibaca zahirun wa mudmarun. Apabila menjadi badal maka dibacanya zahirin wa mudmarin karena mengikuti i'rab sebelumnya. Nah, zahirun di sini bentuknya saya jadikan khobar karena menjadi khobar dari lafadz huwa. Khobarnya tandanya rofa, kemudian rofanya dengan doma karena berupa isim yang mufrad. Wa mudmarun, waw di sini adalah waw atau pada lafadz zahirun. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan apa yang dimaksud dengan fa'il. Nah, fa'il di sini artinya pelaku, di mana setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Maka apabila fi'il adalah kata kerja, maka fa'il di sini sebagai pelaku dari seseorang yang mengerjakannya. Nah, fa'il di sini terbagi dua bagian. Yang pertama fa'il zahir, yang kedua fa'il domir atau yang biasa disebut mudmar yang tersimpan. Adapun fa'il zahir yaitu fa'il yang terletak setelah lafadz fi'il. Misal pada contohnya koma zaidun. Koma di sini menjadi fi'il atau menjadi kata kerja, maka zaidun di sini menjadi fa'il atau pelaku dari lafadz koma. Yaqumu zaidun. Yaqumu bentuknya berupa fi'il mudhari', kemudian fa'ilnya adalah zaidun. Maka zaidun di sini adalah fa'ilnya fa'il zahir, fa'il zahir yang terletak nyata setelah lafadz yaqumu. Kemudian yang kedua ada yang namanya al-mudmar atau yang tersimpan. Di sini dijelaskan ada 12, yaitu diantaranya dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobna. Nah, di sini dikatakan mudmar atau tersimpan karena tersimpan pada tanda domir rofa mutaharik. Misal contohnya pada lafaz dorobtu, maka fa'ilnya adalah domir yang tersimpan pada lafaz tu yang bermakna saya. Dorobtu di sini diakhiri tak domah sebelumnya sukun, maka menyimpan domir anak bermakna dorobtu bermakna telah memukul siapa saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dan saya sedikit terangkan bisa bermanfaat bagi yang menonton ataupun yang mengikuti channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.